Dan subhanallah yang paling pertama biasanya Allah Azza wa Jal, na'udzubillah ya, jangan sampai ya, mengangkat dari seorang hamba yang bermaksiat, yaitu kecintaannya terhadap amal saleh, kesempatannya untuk beramal saleh. Kalau teman-teman bisa sujud, bisa berdoa kepada Allah, bisa membaca Quran, bisa mendengarkan pengajian, bisa bersedekah, bisa berzikir, itu sebuah karunia yang sangat besar, menandakan Anda dekat dengan Tuhan Anda. Ya. Tetapi kalau Anda sudah buat maksiat dan Anda sengaja melakukannya, bukan karena terpaksa, bukan karena memang terjerumus dan Anda lalu tobat, bukan. Memang Anda anggap remeh, nggak masalah. Maka pastikan yang paling pertama hilang dari kita adalah kenikmatan ibadah tersebut dan kesempatannya. Allah tidak berikan kita kesempatan untuk melakukannya. Mungkin orang lain punya kesempatan sholat berjamaah di masjid, kita malah tidak dapat kesempatan itu. Orang sholat subuh di masjid, kita bangun setelah orang salam misalnya. Makanya Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan dosa kecil, tapi sudah cukup membuat Allah mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid subuh 1 bulan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku siman, di hari yang mulia, hari Kamis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita ini dengan menerima dan juga menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh kesalahan kita, sengaja atau tidak sengaja, kecil ataupun besar, bahkan dengan kemahamurahannya semoga Allah menggantinya menjadi pahala. Allahumma amin. Dan juga kita memohon dengan sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Kamis ini, agar Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di dalam pertemuan ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan berdabur kita seperti biasa di hari Kamis, 35 amal pelebur dosa yang ditulis dari Fatin binti Abdul Aziz. Dan kita akan masuk insyaAllah amalan ke-17. Sebelumnya kita membahas amalan ke-16, masalah berudu. Saya ingatkan kembali, karena ini ada korelasi dengan bahasan kita pada kesempatan ini. Riwayat yang lalu kita sempat membahas, kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 54. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan pada perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Maksudnya yang paling cepat menghapus dosa-dosa, ya, dan juga paling cepat mengangkat derajat kita nanti di surga. Qala atau qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya wahai Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih, berwudu pada waktu-waktu yang dibenci, seperti di musim dingin, pada saat mau tidur, lagi malas, ya. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan juga banyaknya langkah menuju ke masjid, wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelahnya. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir pada saat sedang berperang. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Intinya sebenarnya di sini wudu itu cepat sekali membersihkan dosa-dosa. Jadi selalu ulang-ulangi wudu itu, ya, baik untuk sholat ataupun kegiatan yang lainnya, seperti misalnya dari habis wudu, batal, kemudian wudu lagi. Ya. Jangan pernah dalam kondisi Anda tidak berwudu sampai mau tidur. Sebelum tidur pun wudu lagi kembali. Sehingga kita tidur dalam kondisi berwudu. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, orang kalau tidur dalam kondisi suci atau berwudu dan meninggal, maka dia meninggal di atas fitrah atau di atas Islam, ya, karena wudunya itu. Juga tentunya mengangkat derajat yang sangat cepat. Kenapa di sini wudu perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bab khusus? Karena ringan sekali untuk dikerjakan. Hanya membasuh telapak tangan, kumur-kumur, mencuci, membersihkan hidung, wajah, telapak tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Maka semuanya, ya, insya Allah akan membersihkan dosa-dosa. Dan itu mudah sekali. Tidak akan mengambil waktu lebih dari 5 menit untuk berwudu misalnya. Begitu juga hadits yang selanjutnya.
dijelaskan bahwasanya secara rinci, lebih rinci di halaman 55 ya. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda al-'abdul muslim fa ghasala wajhahu." Kalau seorang hamba muslim berwudu baik untuk salat atau selain untuk salat, gitu kan. Kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha 'ainuhu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Maka akan berjatuhan dosa-dosanya yang dilihat oleh matanya bersama dengan tetesan-tetesan air wudu yang jatuh. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ. Dan kalau seandainya dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu ya semua dosa-dosa ya, yang telah dijama oleh tangannya bersama dengan tetesan akhir wudu itu. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, kalau dia cuci kedua kakinya, خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Dan kalau dia cuci kakinya, maka akan berjatuhan dosa-dosa yang telah dilangkai oleh kakinya bersama dengan tetesan air terakhir wudu tersebut, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai akhirnya dia keluar dalam kondisi selesai wudu itu dalam kondisi sudah tidak punya dosa lagi. Hadis ini riwayat Muslim. Ini yang kita panjang lebar paparkan pada saat itu ya. Dan memang bahasan itu wudu secara umum. Wudu yang kita kerjakan untuk sholat kah, wudu yang kita kerjakan pada saat mau tidur kah, atau tadi misalnya ya batal wudu lagi, atau ada hadis yang menjelaskan tentang masalah orang kalau lagi emosi, kemudian dia wudu ya. Dianjurkan kalau dia berdiri, dia duduk. Kata Nabi SAW, kalau duduk masih emosi, dia baring. Kalau dia baring masih emosi, maka sebaiknya dia berwudu, karena wudu akan menghilangkan emosi tersebut. Ya. Jadi banyak sekali manfaat dan perintah dalam wudu ini. Nah, di bab sekarang yang kita akan bahas amal ke-17, ya, pelebur dosa dari 35 pelebur dosa ini. Berwudu juga, tapi di sini dilanjutkan lalu melaksanakan sholat. Jadi akan mengerucut bahasan wudu dengan sholatnya. Jadi wudu yang dihubungkan dengan mengerjakan sholat. Artinya setiap kali selesai wudu dia kerjakan sholat 2 rakaat. Biasa kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Atau memang dia habis berwudu dia sholat wajib pada saat masuk waktu sholat wajib misalnya. Ya. Atau dia memilih sholat-sholat lainnya. Sholat tatawu misalnya ya, dan seterusnya. Kita akan bahas di sini teman-teman sekalian di halaman 57 amalan ke-17 ini berwudu lalu melaksanakan sholat. Kata penulis dari Atha bin Yazid dari Khumran, ia berkata, saya melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu, dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai sikut 3 kali. Lalu tangan kiri sampai sikut 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya 3 kali. Lalu kaki kirinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Lalu beliau bersabda, man tawadda wudu'i hadha thumma yusalli raka'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima bisyai'in illa ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa bicara pada dirinya sendiri, maksudnya dari wudu langsung sholat, tidak ngobrol dulu, ngobrol apapun berhubungan dengan dirinya atau ngobrol sama orang lain, maka wudu yang diikuti dengan langsung sholat itu akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari riwayat yang kita bisa dengar ini, yang kita mengambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang itu, ya, kalau dia melihat seseorang melakukan perbuatan baik ya, dan mencontohkannya, mempraktikkan, lalu dia nanti kalau mengajar apa yang telah dia dapat ini, dia juga praktikkan seperti gurunya. Ya, contoh di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah minta seember air. Ya, kemudian dia berwudu, diperlihatkan kepada orang-orang semua di sekelilingnya, lalu dia sengaja memperlihatkan supaya orang-orang tahu bagaimana cara wudu ini. Dan ternyata itu karena dia memang pada saat pertama belajar tata cara wudu ini, melihat Nabi SAW melakukan hal yang sama, minta sebuah wadah, dan beliau membiarkan para sahabat ridwanullah alaihim menyaksikan bagaimana cara beliau wudu. Akhirnya Utsman mencontohkan itu. Nah, ini pelajaran luar biasa ini. Ya, sehingga selain teori juga kita belajar dari prakteknya. Makanya Utsman bin Affan membasuh kedua tangannya 3 kali, yang seperti kita tahu telapak tangan 3 kali, ya, kemudian kumur-kumur dan menghirup air hidung sampai akhir ya tata cara wudu.
Itu faedah pertama, bagaimana Utsman bin Affan mencontohkan dan pentingnya seseorang mencontohkan apa yang telah dipraktikkan oleh gurunya sehingga dia pun bisa menukil ya tata cara yang benar sebagaimana dia tersentuh dengan ajaran tata cara gurunya, dia pun mempraktikkan selama itu positif. Nah, itu yang dicontohkan oleh Utsman. Dan yang kedua, tata cara wudhu yang benar. Nah, inilah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali sebagaimana kita tahu, dan ingat ada batas minimalnya teman-teman sekalian adalah pergelangan tangan. Dibasuh kanan dan kiri 3 kali sambil ya menyilat-nyilatkan antara jari jemari kita ya, sehingga dipastikan semua sisi 2 telapak tangan ini terkena dengan air. Kemudian kumur-kumur ya maksimal, dan menghirup air ke hidung. Perhatikan terjemahan menghirup di sini, dan memang bahasa Arabnya istinsyak, memang menghirup ya. Kemudian baru diistinthar, dikeluarkan dari hidung. Jadi dihirup dengan kuat dan dikeluarkan juga dengan kuat. Dihirup dengan tangan kanan, diambil 1 cakupan air, kemudian dimasukkan ke mulut dan sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung, kemudian dibuang dengan tangan kiri dengan kuat. Nah, hirup ini namanya istinsyak, dan dikeluarkan itu dengan kuat namanya istinthar. Ya. Nah, ini dicontohkan oleh Utsman bin Affan, kumur-kumur lalu menghirup air di hidung. Dan kata Nabi SAW, kuatkanlah pada saat kalian sedang istinsyak atau menghirup air di hidung, kecuali kalian sedang berpuasa. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Disebutkan sini tata cara dari awal sisi kanan kuping dan wajah yang dekat kuping dan ke arah sisi kiri. Dari awal tempat tumbuhnya rambut ya sampai ke dagu. 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai sikut 3 kali. Lalu tangan kiri ya sampai sikut 3 kali. Jadi telapak tangan sampai sikut. Pastikan sikut kita terkena. Ya, jangan sampai ada sisi sedikit pun yang tidak kena. Ya, jadi pastikan nanti di belakang siku kita ini ya, uduk ditarik, kemudian diputar di bagian bawah ya, supaya dipastikan memang kena semua. Sisa kanan 3 kali, sisi kiri juga 3 kali ya. Kemudian setelah itu ya, mengusap kepala. Di sini tidak disebutkan jumlah 3 kali, tapi karena memang sunnahnya adalah 1 kali. Mengusap kepala, dari kepala bagian depan sampai ke tengkuk leher kita ya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping, dan ibu jari mutar di belakang kuping. Ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai itu membasuh kaki 3 kali, kanan dan 3 kali kaki kiri, minimalnya adalah mata kaki, dan kalau dilebihkan lebih bagus ya. Pada pertemuan yang lalu sempat kami sebutkan ya hadis, salah satu hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan memenuhi tempat air wudhunya ya. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Utsman dan para sahabat ya, karena Utsman mengatakan, saya melihat Rasulullah wudhu seperti ini, dan berkata setelah itu, bersabda, siapa yang wudhu ya seperti wudhu saya ini, mencontohi persis seperti ini gerakannya, jumlahnya ya. Kemudian sholat 2 rakaat, dan dia tidak bicara pada dirinya sendiri, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi faedah ketiga dari riwayat ini adalah, kalau orang sempurna seperti ini tata caranya, mengikuti Nabi SAW, dan dinukil juga secara sanad dari sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka lalu dia sholat 2 rakaat, dipastikan dia akan mendapatkan pengampunan dosa semua yang telah lalu. Jadi bukan cuma sehari 2 hari, tapi masa lalu dosanya dimaafkan. Ini luar biasa ya. Selanjutnya penulis mengangkat lagi riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki mencium wanita dalam kurung bukan istrinya. Ya, ini perbuatan yang salah maksudnya. Lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Ya. Artinya orang ini datang dan ketakutan dia. Karena dia telah mencium yang bukan halal bagi dia, maka dia takut, ini dosa, ini gimana? Lalu dia datang dan mengeluh kepada Nabi SAW tentang kegelisahan dia terhadap pelanggaran ini. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi
laki-laki itu tadi berkata setelah mendengarkan firman Allah turun ini, wahai Rasulullah, apakah ayat ini diperuntukkan hanya untukku? Maka jawab Nabi SAW, bagi siapa saja dari umatku yang melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini teman-teman sekalian dari hadits ini bukan berarti orang menggampang-gampangkan, oh cium-cium aja yang bukan halal gitu kan, bukan istri atau bukan suami. Toh nanti dengan wudhu bisa dibersihkan dosanya. Bukan begitu pemahamannya. Tetapi kasusnya adalah kita perlu lihat di sini sahabat ini menyesali perbuatannya. Dia sangat menyesal dengan perbuatannya, maka dia pun akhirnya ya diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh wudhu, dia sholat, dan dengan itu akan dibersihkan kesalahannya tadi. Nah, ini yang bisa diambil dari pelajaran kisah atau hadis riwayat Bukhari. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini menggabungkan antara wudhu dengan sholat. Selanjutnya diangkat oleh penulis ya, setelah riwayat tadi. Hadis riwayat yang selanjutnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Takala Rasulullah SAW duduk di masjid bersama kami. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah saya." Kemudian Rasulullah SAW diam, lalu dia mengulangi perkataannya lagi. Orang itu, wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah saya. Tapi Rasulullah SAW masih mendiamkannya. Lalu didirikan sholat, dan tak kala selesai ya, sholat tersebut, Abu Umamah berkata, laki tersebut mengikuti Rasulullah SAW dan saya pun mengikuti beliau agar tahu apa jawaban beliau kepada orang yang tadi minta agar dihukum. Maka dia pun berhasil mengikuti Rasulullah SAW, seorang itu, dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah kala engkau keluar dari rumahmu dalam keadaan sudah berwudu dan engkau memperbagus udukmu? Tadi kau untuk keluar rumah ini, mau datang ke masjid untuk sholat dan menyampaikan tentang kesalahanmu. Kau uduk gak? Dan sudah menyempurnakan udukmu? Ia menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, kemudian bukankah engkau sholat bersama kami? Maka orang itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Dia menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, dimaksud dalam riwayat ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ya. Jadi bukan dosa besar, ya. Karena kalau dosa besar butuh taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah SWT dengan 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Jadi 3 ini. Ya. Kalau dosa kecil, masuk dalam sabda Nabi SAW ini. Masuk dalam firman Allah SWT tadi, innal hasanat yudhibna sayyiat, dalam firman Allah surah Hud ayat 114, potongan ayat. Sesungguhnya semua amal baik akan menghilangkan dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Berapa kali mata kita dalam sehari melihat sesuatu yang salah misalnya, ya. Misal kita jalan dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar, dari rumah ke mall, dari rumah kemana lah tujuan kita misalnya, ke sekolah, ke kampus misal. Berapa banyak kita temukan di jalan wanita tidak berhijab misalnya. Bukankah itu kemungkaran? Kita harus mungkiri. Mungkin tidak sengaja mata kita melihat ke arahnya. Itu kan dosa. Karena memang tidak boleh melihat yang bukan mahram, siapa tidak berhijab. Tapi kita tidak sengaja. Kita lihat, oh iya ini, 1, 2, 3, 4. Kita tidak tahu mana yang sudah menjadi dosa bagi kita. Maka ini gunanya pembersihan-pembersihan dosa tersebut dengan wudu, dengan sholat, ya. Pembersihan dosa terjadi. Berapa kali telinga kita mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, berapa kali lisan kita mengucapkan kata-kata yang buruk, berapa kali ya tangan kita menjamah yang buruk, kaki kita melangkah ke tempat yang buruk. Maka semua ini butuh pembersihan dosa. Semua ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin agar mereka nanti ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dosa-dosanya sudah bersih, ya. Tapi sekali lagi teman-teman saya titik beratkan, jangan pernah dijadikan ini sebagai alat permainan. Maksudnya, ya toh banyak sekali cara untuk membersihkan dosa-dosa. Sekarang buat aja, jangan digampangin. Jawaban para ulama beda ya antara orang yang baru melakukan dosa dengan orang yang sudah terlanjur melakukan dosa. Kalau dia baru melakukan, kita sarankan untuk tidak melakukannya, gitu kan? Supaya dia lebih baik sibukkan diri dengan amal soleh. Kalau dia sudah terlanjur melakukannya, maka tentu saja dia harus bertaubat dan dia mencari ya sebab-sebab pengampunan dosa seperti ini. Kemudian selanjutnya diangkat oleh penulis dari Mu'ad bin Abdurrahman bahwasanya Ibnu Abbas mengabarinya. Dia berkata,
saya membawakan air wudhu buat Uthman bin Affan dan beliau sedang duduk. Terus dia berwudhu dan membaguskan wudhunya. Kemudian berkata, saya telah melihat Nabi SAW berwudhu dan beliau berada di tempat duduk ini. Beliau membaguskan wudhunya. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang berwudhu seperti wudhu ini, kemudian mendatangi masjid, terus sholat 2 rakaat, kemudian duduk, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Uthman berkata dan Nabi SAW bersabda, janganlah kalian tertipu. Nah, hadis ini riwayat Bukhari. Baik. Hadis ini teman-teman sudah sempat kita singgung tadi di awal bab kita ya. Tapi di sini dalam riwayat Bukhari yang kedua ini ada singgungan tentang ya, yang tadi saya bahasakan, Uthman minta didatangkan air wudhu. Ya, di riwayat pertama tadi tidak ada. Ya, cuma langsung saja Uthman wudhu disaksikan oleh orang ini. Kalau di sini dia minta air wudhu. Kemudian yang kedua, di sini ada perkataan juga bahwasanya dia mendatangi masjid lalu sholat 2 rakaat. Kalau riwayat yang pertama tadi tidak disebutkan tentang masjidnya. Artinya dia boleh sholat di mana saja. Intinya habis wudhu dia sholat. Nah, ini yang terjadi dan ini dikuatkan dengan riwayat Bilal radhiyallahu anhu pada saat ditanya oleh Nabi SAW, apa yang membuat langkah kakimu mendahului langkah kakiku di surga? Maka kata, aku mendengar langkah kakimu di hadapanku. Kata Bilal, aku selalu setiap habis bersuci aku selalu sholat. Nah, itu kan. Jadi memang di sini sholatnya umum. Tapi riwayat yang kedua ini menyebutkan tentang masalah masjid. Ya, berarti kalau kita gabungkan kedua riwayat, berarti semua mendapatkan pahala ini. Apakah dia habis uduk, dia sholat langsung di rumahnya, di kamarnya, ya, atau di tempat kerjanya, atau dia habis uduk, dia ke masjid dan dia sholat. Ya, ini dua-duanya akan mendapatkan. Dan tambahan yang ketiga adalah di sini dikatakan potongan terakhir sabda Nabi SAW, dan jangan kalian tertipu. Maksudnya di sini sebagaimana tadi sudah kami paparkan ya. Jangan kalian jadikan ini sebagai pegangan sehingga kalian bergantung dan udahlah buat dosa aja terus kau uduk lagi ya. Habis itu nanti gugur dosanya. Dan subhanallah yang paling pertama biasanya Allah Azza wa Jal, na'udzubillah ya, jangan sampai ya, mengangkat dari seorang hamba yang bermaksiat, yaitu kecintaannya terhadap amal saleh, kesempatannya untuk beramal saleh. Kalau teman-teman bisa sujud, bisa berdoa kepada Allah, bisa membaca Quran, bisa mendengarkan pengajian, bisa bersedekah, bisa berzikir, itu sebuah karunia yang sangat besar, menandakan Anda dekat dengan Tuhan Anda. Ya. Tetapi kalau Anda sudah buat maksiat dan Anda sengaja melakukannya, bukan karena terpaksa, bukan karena memang terjerumus dan Anda lalu tobat, bukan. Memang Anda anggap remeh, nggak masalah. Maka pastikan yang paling pertama hilang dari kita adalah kenikmatan ibadah tersebut dan kesempatannya. Allah tidak berikan kita kesempatan untuk melakukannya. Mungkin orang lain punya kesempatan sholat berjamaah di masjid, kita malah tidak dapat kesempatan itu. Orang sholat subuh di masjid, kita bangun setelah orang salam misalnya. Makanya Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan dosa kecil, tapi sudah cukup membuat Allah mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid subuh 1 bulan. Jadi memang luar biasa gitu ya. Makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri berkata begini, wahai imam, imam itu kayak kita kiai, ustadz sekarang ya. Wahai imam, saya ini sudah sekian tahun bermaksiat kepada Allah. Saya tidak pernah ada hukuman, karena di benaknya orang ini hukuman itu adalah hukuman fisik ya. Akan dicambuk, misalnya akan dibuat tabrakan, fisik lah, atau sakit misalnya. Maka Hasan Basri mengatakan, engkau keliru. Hukuman Allah sudah banyak datang kepadamu, bahkan yang paling berat. Orang itu bingung, apa hukumannya? Lalu Hasan Basri mengatakan, bukankah selama ini kamu tidak bisa sholat berjamaah di masjid? Karena dia laki-laki ya, dia mengatakan iya. Bukankah selama ini kamu tidak pernah bisa sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini lisanmu tidak mudah untuk berzikir? Iya. Bukankah selama ini kau lalai tidak bisa baca Quran? Iya. Bukankah begini disebutkan banyak amal soleh? Semua dijawab sama dia iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman terberatnya Allah. Karena kau tidak punya peluang dan kesempatan untuk melakukan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman paling berat. Jadi jangan selalu berpikir hukuman fisik. Itu ringan. Yang berat itu kalau pada saat diangkat kesempatan kita beribadah, iman kita jadi kendor dalam hati. Bahkan bisa hilang sama sekali. Wa na'udzubillah. Nah ini hati-hati sekali. Oleh itu teman-teman sekalian hati-hati. Sabda Nabi SAW ini penting sekali untuk digarisbawahi dalam penutupan hadis dari Bukhari yang terakhir kita bacakan di halaman 59, dan jangan kalian tertipu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi sisa bahasan kita dalam bab ini ya. Jadi kembali kita ingatkan berwudu ya, sangat mulia sebagai sebuah ibadah dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil waktu lama, menyegarkan tubuh kita ya. Dan juga luar biasa pembersihan dosa, peninggian derajat. Plus lagi kalau Anda tambah dengan sholat, langsung Anda hubungkan setiap wudu Anda sholat. Bisa sholat sunnah,
sholat taubat kah, sholat wudhu kah, sholat tahiyat masjid kalau di masjid, sholat qobliyah kah, atau Anda misalnya wudhu terus langsung sholat wajib karena kebetulan sholat wajib masuk, maka Anda akan mendapatkan pembersihan dosa yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang baru kita paparkan tadi. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi jangan bermalas-malasan untuk selalu dalam kondisi wudhu. Banyak orang subhanallah tidak mau berwudhu. Dia wudhu misalnya dibiarin aja batal. Ya. Kemudian nanti kalau tiba waktu sholat baru dia wudhu. Ini banyak ada jeda jam cukup panjang. Misalnya gini, habis subuh, ya, dia pas subuh dia wudhu nih. Kemudian dia pergi ke masjid, dia sholat. Contoh, kita lihat ideal dia pergi ke masjid, misalnya dia sholat. Itu mungkin dia beraktivitas segala macam. Pas mandi mau pergi kerja, ya, karena maaf dia buang air kecil mungkin buang, misalnya batal wudhu. Dia tidak wudhu pada saat mandi itu. Kenapa nggak wudhu, akhi? Ukhti, kenapa nggak wudhu pada saat mau pergi kerja misalnya? Oh nanti aja di tempat kerja kalau saudara mau tiba waktu sholat. Dalam kondisi kita berwudhu, sementara menunggu duhur itu kita dalam kondisi beribadah. Kenapa nggak dilakukan? Setiap tetesan air membersihkan dosa. Akan keluar dalam bentuk cahaya yang terang pada hari kiamat. Ini juga tadi belum kita singgung, tapi pekan yang lalu sudah kita singgung ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda nanti pada hari kiamat, beliau mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan, saudara-saudara kita atau saudaraku yang akan muncul nanti atau datang sepeninggalku. Kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Sementara ketemunya kan nanti di padang mahsyar. Kita kan sama Nabi SAW ketemu di padang mahsyar nanti. Ya, pertama kali. Maka kata beliau, umatku akan dibangkitkan dari tempat wudhu mereka akan memancarkan cahaya yang terang. Bukankah seseorang yang memiliki kuda yang di bagian kepalanya, bulu di bagian dahinya dan keempat kakinya, ya, berwarna putih, bisa membedakannya dibandingkan kalau kuda itu sedang berada di kuda-kuda hitam kelam atau yang gelap. Maka kata para sahabat, tentu kata Nabi SAW, begitu umatku akan datang pada hari kiamat nanti. Jadi sangat menonjol wudhu ini pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak dilakukan? Apa masalahnya? Kalau jawabannya cuma malas, ini nanti kita akan menyesal dengan jawaban malas itu. Kenapa enggak wudhu? Malas. Kenapa enggak baca Quran? Malas. Kenapa enggak zikir? Malas. Kenapa enggak sedekah? Malas. Kenapa enggak silaturahim keluarga? Malas. Kenapa enggak hadir majelis ilmu? Malas. Ini nanti menyesal kita dengan ini. Hanya karena malas. Apa malas itu? Bagian yang dilarang dalam agama. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Wa'udzubika minal kasal, kata Nabi SAW. Aku berlindung dari sifat malas. Gak boleh. Apalagi malas dalam ibadah. Kita harus selalu semangat, ya, memohon kepada Allah SWT. Selalu ulangi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, mudahkanlah aku. Tolonglah aku. Ala dzikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Husni ibadatik. Dan memperindah ibadah untukmu. Jadi seperti itu memang, ya, perintahnya. Oleh karena itu kita harus menggarisbawahi tentang masalah poin ini, ya. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbiasa untuk melakukan amal saleh, ya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal pada saat berboncengan di satu ekor keledai, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Maksudnya saya betul-betul sayang sama kamu, ya, karena Allah SWT. Oleh karena itu saya sarankan, jangan pernah kau tinggalkan, hai Mu'adz, ya, untuk mengucapkan selepas sholat 5 waktu, atau selepas sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolong aku, agar aku selalu, ya, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah untukmu. Karena memang kalau Allah tidak tolong kita tidak akan bisa, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang di antara kita, sekali lagi tadi saya ulangi apa yang saya ucapkan sebelum jeda iklan tadi, ya. Kalau kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah, maka berarti Allah, ya, menginginkan kebaikan buat kita. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan apa yang ditulis di lembaran terakhir oleh penulis ini. Beliau coba menekankan kembali potongan sabda Nabi SAW, dan jangan kalian tertipu. Ya. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam syarah Sahih Bukhari berkata tentang sabda Nabi SAW, jangan kalian tertipu, mempunyai 4 pengertian. Yaitu yang pertama, janganlah beranggapan bahwa semua dosa terampuni dengan sekedar sholat. Karena sholat yang bisa mengampuni dosa adalah sholat yang diterima. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah sholatnya diterima atau tidak. Jadi jangan tunggangi ini. Kemudian mengatakan, oh gampang kok tadi. Wudhu, sholat, ya udah diampuni dosanya. Enggak, jangan seperti itu. Ya.
Jadi tetap saja kita optimis Allah akan kasih, tapi jangan bergantung, jangan tertipu. Tertipu sini maksudnya apa? Dia bilang, tadi kan saya sudah sholat sama wudhu, sudah bersih dosa saya buat dosa aja lagi. Nah itu namanya tertipu. Jadi jangan tertipu dengan itu. Karena akan didapatkan pengampunan dosa kalau diterima wudhu, diterima sholatnya. Nah gitu. Yang kedua, dosa yang dapat dihapus dengan sholat hanya dosa-dosa kecil. Nah, ya, ini tadi sudah kita titik beratkan kan. Maka janganlah kalian terlena lalu melakukan dosa besar dengan hanya berdasar bahwa seluruh dosa bisa dihapus dengan sholat. Karena hal ini khusus untuk dosa-dosa kecil. Nah, ini penting, tadi sudah kita jelaskan. Dosa-dosa kecil saja. Yang ketiga, jadi tadi saya bilang, maaf saya ulangi lagi, dosa besar wajib taubat nasuha ya. Ingat syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi gosip, lagi apalah, zina, lagi bohong, lagi apa, tinggalkan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, ya, janji sama Allah tidak mengulanginya. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Sebagian ulama tambahkan dengan yang keempat, sibukkan diri dengan amal saleh. Ya, sibukkan diri dengan amal saleh. Karena kita kalau sudah taubat dan kita tidak sibukkan diri dengan amal saleh, maka dikhawatirkan terjerumus lagi dengan pelanggaran yang sama, ya gitu. Orang bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran ini di saat apa? Di saat dia sibuk dengan amal saleh. Kalau Anda sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lain, otomatis ya, secara otomatis Anda akan jauh dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, makna daripada potongan sabda Nabi SAW, jangan tertipu, jangan sering melakukan dosa kecil. Ya. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar yang tidak bisa dihapus dengan hal-hal di atas. Nah ini poin penting ya. Ada dalam beberapa riwayat Nabi SAW diingatkan masalah itu. Perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang sedang turun di satu lembah. Kemudian mereka butuh api unggun. Lalu pemimpin kafilah meminta seluruh anggota yang ada pada saat itu yang hadir dari kafilah itu untuk memungut ranting-ranting kecil. Maka mereka pun memungut ranting-ranting dan setelah dikumpulkan ternyata menjadi banyak dan bisa melahirkan api yang besar. Nah itulah ibarat dosa-dosa kecil yang terus saja dirawat ya. Khawatirnya nanti wa na'udzubillah menjadi api yang besar. Oleh karena itu jangan dianggap remeh. Nah di sini tertipu adalah jangan wudu ternyata bersihin dosa-dosa kecil. Oke lah, dosa-dosa besar, dosa kecil. Berarti rutinkan aja dosa kecil, toh wudu gugur lagi. Enggak, jangan dianggap remeh seperti itu. Jangan tertipu. Kalau kita bisa tidak lakukan dosa, kenapa tidak kita lakukan? Jangan buat dosa, gitu kan? Semaksimal mungkin yang kita mampu. Kalau kita terjerumus, oke, ya udah dosa kecil bisa dibersihkan dengan ini. Tapi selama kita bisa dilakukan, maka lebih baik. Yang keempat, ini hanya khusus bagi orang-orang yang taat. Adapun orang-orang yang bergelimang dosa tidak mendapatkannya. Kata beliau, wallahu a'lam. Maksudnya adalah ini adalah orang yang menyadari kesalahannya. Bukan menganggap remehnya. Nah ini penting. Ya. Bukan menganggap remeh. Karena orang yang menganggap remeh, itu hanya akan ya, menjadikan wudu dan sholat ini bahan permainan. Padahal sebenarnya dia ibadah. Ya. Jadi ini akan didapatkan oleh orang yang taat. Memang dia wudu, dia nyesali perbuatannya. Seperti tadi sahabat yang mencium seorang wanita. Seperti sahabat yang tadi minta dihukum oleh Allah, oleh Nabi SAW karena dia melakukan dosa. Itu yang mereka lakukan bukan dosa besar ya, dosa kecil. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan karena orang-orang ini merasa menyesal, ya, ternyata sudah dibersihkan dosanya dengan wudu dan sholat mereka. Nah ini yang kita garis bawahi. Berarti memang teman-teman sekalian, ini akan diberikan bagi orang yang menyesali perbuatannya. Dan subhanallah dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang berbuat dosa, ya, selama ada iman dalam hatinya walaupun seperti biji sawi saja, pasti akan ada penyesalan. Dan ada perasaan gelisah di saat kita berbuat dosa. Nah kegelisahan ini menandakan dia perbuatan salah. Dan kegelisahan ini akan membawa kita menyesali perbuatan tersebut. Dan kita tidak ingin mengulanginya. Ini sebenarnya sinyal keimanan. Anda harus bersyukur kepada Allah SWT. Bayangkan teman-teman, kalau kita na'udzubillah buat dosa dan tidak ada perasaan bersalah. Membunuh, memerkosa, na'udzubillah mencuri, apa saja, menggibah orang, tidak merasa dosa. Maka kan dia terus menjadi seorang kriminal tanda kutip di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Di mata manusia aja kalau dia sudah ulang-ulangi maka bisa mendatangkan hukuman. Apalagi kalau di mata sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah itu memang Raufur Rahim.
Rahmanur Rahim, Allah itu maha pengasih, maha baik, maha lembut, iya. Tapi satu itu bagi orang-orang yang patuh. Dan orang yang buat salah tapi dia merasa bersalah, dia ingin kembali kepada Allah SWT. Tapi Allah syadidul iqab, berat hukumannya. Bagi siapa? Bagi para orang yang menghalalkan itu. Perbuatan, seakan-akan, nggak apa-apa. Gitu. Orang semua terus dosa. Kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik mereka, kata Nabi SAW, wa khairu hatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, gitu kan? Jadi memang ini hanya diberikan kepada orang-orang yang patuh, orang yang taat, yang menyesali perbuatannya. Kalau orang tetap aja bergelimang, bahkan ada orang subhanallah lebih parah, saudaraku seiman. Dia buat dosa dianggap remeh, dia ajak orang lain. Ini salah satu tanda-tanda dia menganggap remeh dosa itu. Kenapa? Karena dia ngajak orang, udah nggak apa-apa, ikut aja, saya juga buat kok. Dia kirimkan ke teman-temannya di grupnya link-link jorok, dosa. Tidak cukup dirinya sendiri buat, dia kasih orang lain juga melakukan. Ini menandakan memang dia tidak menyesali itu. Ya. Maka orang seperti ini tidak ada manfaatnya bagi dia. Walaupun dia uduk tidak bisa membersihkannya karena memang dia tidak menyesali. Dia tidak mau menyesali, dia juga bukan melakukan itu dalam bentuk ketaatan. Ya. Maka ini berbeda. Ini Allah Alam yang dititik beratkan oleh penulis di sini. Ya. Terakhir teman-teman sering kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita di atas ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan yang tidak pernah terputus. Dan Allah berikan kita yang terbaik semasa dunia juga di akhirat nanti. Allah selamatkan kita dari segala fitnah, segala permasalahan dalam hidup. Dan akhirnya juga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmatnya dengan kita dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab. Amin. Saya ajak teman-teman untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini agar Anda juga punya andil dalam pahala bersama dengan tim kami. Baik itu dengan misalnya di YouTube dengan subscribe, like dan juga loncengnya serta memberikan komen positif. Teman-teman di Instagram, di YouTube, di Facebook, Instagram, Facebook, di YouTube bisa dengan follow misalnya dan sebarluaskan. Ambil di Instagram kami misalnya flyer tentang pengajian atau jadwal live ya, misalnya kalau online. Misal dan Anda sebarluaskan di grup. Misal ada potongan-potongan ceramah. Kami sudah coba membuat ceramah yang 1 jam begini misalnya. Kami coba misalnya buat potongan 1 menit. Nah itu kan bisa disebarluaskan. Kesebarluaskan itu. Dan juga saya sarankan mendukung semua channel dakwah Islam. Ya, dan penuhi media itu dengan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan mengingatkan orang agar jangan melanggar. Ya, dan itu insya Allah akan menjadi sumber pahala yang sangat besar. Teman-teman sekalian kita tidak pernah tahu potongan ceramah mana, kata-kata yang mana yang kita ucapkan atau kita share atau kita sebarluaskan yang menjadi penyebab orang dapat hidayah. Berapa banyak orang dapat hidayah dan berubah hanya karena sebuah cuplikan yang kita kirim misalnya. Maka jangan haramkan diri kita dari ini. Dan ini niatnya untuk menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2. Potongan ayat 2. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Saling mendukung dalam ketakwaan dan kebaikan. Nah, saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling mendukung dalam keburukan dan pembangkangan atau dosa dan pembangkangan. Oleh teman-teman sekalian, lakukan kebaikan, kesempatan emas ya. Karena tidak semua orang bisa ceramah, tidak semua orang bisa baca buku atau bedah buku. Jadi kalau sudah ada, kenapa kita tidak sebarluaskan, tunggangi saja itu untuk mendapatkan dan meraih pahala yang sangat besar. Juga teman-teman, Anda sudah lihat program-program kami pada saat jeda iklan. Kami ada Allah amanahkan travel Uhud Tour. Kalau Anda berminat, Anda bisa bergabung bersama teman-teman di tim CS kami untuk mendaftar dan mengetahui program-program kami sampai Ramadan nanti insya Allah, atau bahkan sampai haji tahun depan. Dan juga kami mengajak Anda bergabung untuk melakukan kegiatan sosial demi untuk amal soleh Anda di akhirat dengan bergabung di Yayasan Sedekah Kreatif yang Allah juga amanahkan di pundak kami. Kalau benar dari Allah, kalau sadar saya mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.